Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad Rizky Amarseba dari kelas XE2 ingin membuat video materi tentang prinsip kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari untuk remedial kimia. Jadi kita di sini harus tahu dulu apa itu konsep atau prinsip kimia hijau. Jadi prinsip kimia hijau adalah dalam upaya melestarikan lingkungan. Dan di sini ada beberapa prinsip kimia hijau yang terbagi menjadi 12 bagian. Dan prinsip ini digunakan sebagai acuan para peneliti untuk melakukan penelitian yang ramah lingkungan dengan tetap memperhatikan efisiensi dan keuntungannya. Lalu, prinsip kimia hijau pertama kali dikembangkan atau dicetuskan oleh Paul T. Anastas bersama John Warner pada tahun 1998. Jadi ini adalah berikut prinsip 12 kimia hijau. Yang pertama, prinsip pertama kimia hijau adalah mencegah timbulnya limbah. Jadi mengutamakan pencegahan limbah dibandingkan menanggulangi atau membersihkan limbah yang timbul setelah proses sintesis. Lanjut, yang kedua adalah memaksimalkan atom ekonomi. Atom ekonomi ini digunakan untuk menilai proporsi produk yang dihasilkan dibandingkan dengan reaktan yang digunakan. Lalu, pada prinsip yang ketiga ada mendesain produk bahan kimia yang aman. Mengenai struktur kimia, memungkinkan seorang kimiawan untuk mengkarakterisasikan toksisitas dari suatu molekul dan mampu mendesain bahan kimia yang aman. Lanjut, yang keempat adalah mendesain proses sintesis yang aman. Metode sintesis yang digunakan harus didesain menggunakan dan menghasilkan bahan kimia yang tidak beracun terhadap manusia dan lingkungan. Oke, lanjut, ini yang kelima adalah menggunakan pelarut yang aman. Penting dalam proses sintesis, namun penggunaan yang berlebihan akan mencemari lingkungan. Untuk itu, alternatif yang digunakan adalah pelarut yang aman lingkungan seperti ionic liquids, fluorspes, supercritical carbon dioxide, dan disolvents. Lanjut, yang keenam adalah meningkatkan efisiensi energi dalam reaksi. Jadi, energi yang digunakan dalam suatu proses kimia harus mempertimbangkan efek terhadap lingkungan dan aspek ekonomi. Kemudian yang ketujuh adalah menggunakan bahan baru terbarukan. Penggunaan bahan baku terbarukan lebih disarankan dibandingkan menggunakan bahan baku yang tidak terbarukan. Contohnya, bahan baku tidak terbarukan berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara dan batu tambang. Dan ke-8 adalah menggunakan katalis. Berdasarkan konsep kimia hijau, katalis berperan pada peningkatan selektivitas, mampu mengurangi penggunaan regen, dan mampu meminimalkan penggunaan energi dalam suatu reaksi. Dan yang ini ada yang ke-9, mendesain bahan kimia yang mudah terdegradasi. Bahan kimia harus didesain dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Oke. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 10. Yang nomor 10 ada menghindari dervitisasi dan modifikasi sementara dalam reaksi kimia. Dervitisasi adalah yang tidak diperlukan seperti penggunaan gugus pelindung, proteksi, deproteksi, dan modifikasi. Lanjut, yang ke-11 adalah penggunaan metode analisis secara langsung untuk mengurangi polusi. Metode analisis yang dilakukan dengan secara langsung dapat mengurangi pembentukan produk disampingkan yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir ada yang ke-12, meminimalisasi potensi kecelakaan. Bahan kimia yang digunakan dalam reaksi kimia harus dipilih sedemikian rupa sehingga potensi kecelakaan yang dapat mengakibatkan masuknya bahan kimia ke lingkungan, ledakan, dan api dapat dihindari. Oke, baik, cukup segitu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Saya Muhammad Rizky Amarseba dari kelas 10E2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.